Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun lewat udara, dimana ini adalah pertemuan pertama kita. Sebenarnya pertemuan kedua, namun yang kemarin itu kasih sedikit stretching ya. Jadi hari ini dianggap pertemuan pertama untuk semester kedua, yang mana kita memasuki pelajaran pertama, yaitu mengenai indahnya saling menghormati. Di pelajaran pertama kali ini yang menjadi fokus materi adalah bahwa kita harus betul-betul bisa saling menghormati, utamanya antar umat beragama. Setelah kita kemarin belajar saling menghormati di dalam atau intern umat beragama sesama muslim, kita harus betul-betul saling menghormati, memahami bahwa kita satu sama lain itu harus saling mencintai, saling menghormati. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang mana harus saling mengokohkan yang satu dengan yang lain. Nah, kita sekarang akan belajar tentang bagaimana kita pula harus menghormati antar umat beragama, baik itu agama Kristen, Hindu, Buddha, kemudian apalagi Konghucu, dan juga agama-agama lain yang ada di dunia. Tetapi dalam hal ini, dalam pelajaran PAI kita kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu peringatan keras, ya. Peringatan keras terhadap kita sebagai muslim bahwa jangan main-main terhadap agama, karena kita punya prinsip yang kuat, lakum dinukum waliyadin. Baiklah, dalam untuk selanjutnya di sini pelajaran tentang saling menghormati antar umat beragama dikuatkan dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109, di mana jumlah ayatnya ada 6, diturunkan di Makkiyah. Sebelumnya akan Bapak baca dulu ya, sehingga kalian nanti ikuti dan hafalkan dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu
bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukan pula penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah itu ya, jadi yang pertama kalian harus bisa membacanya dengan jelas, dengan tartil, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Di sini banyak mad jaiz munfasil, sehingga cara membacanya harus panjang. Qul ya, itu mad jaiz. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Nih, kebanyakan kan biasanya qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta', tidak memperhatikan kaidah ilmu tajwid. Wala antum abiduna, wala antum a bukan a tapi abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Nah di sini ada penegasan wala antumnya 2 kali, jangan salah ya, jangan terbalik, muter-muter nanti. Jadi ada 6 ayat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu di waktu zaman Quraisy dulu, bahwasanya orang-orang Quraisy merasa lelah, merasa capek. Berbagai cara dilakukan oleh mereka untuk membujuk Rasulullah agar mau hidup berdampingan secara syariah bersama mereka. Jadi ketika awal-awal Rasulullah berdakwah, mereka itu kan banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasul dengan cara yang sangat kejam, mulai dari intimidasi, hinaan, cacian, makian, sampai rencana pembunuhan telah mereka lakukan. Namun upaya demi upaya Rasulullah SAW tetap tegar, sabar, dan berhasil melewatinya. Akhirnya mereka merasa lelah dan akhirnya mencari cara dengan melakukan diplomasi. Nah, cara kasar mereka sudah lakukan, cara lembut juga sudah mereka lakukan. Mereka kan secara kasar udah nyata-nyata ya, sampai ingin membunuh. Secara lembut pun mereka sudah melakukan penawaran, Rasul, apa yang kau inginkan akan kami berikan. Mau gunung seluas apapun akan kami berikan, mau harta sebanyak apapun akan kami berikan, mau wanita, mau jabatan akan kami berikan. Tapi Rasul tidak tergiur dengan itu semua. Rasul tetap berdakwah. Akhirnya di tengah-tengah putus asaan mereka berpikir, gimana kalau Rasulullah diajak berdamai. Mereka datang ke Rasul, ya Rasul, gini sajalah, supaya kami ibadah tenang, kemudian Rasulullah dengan umatnya pun ibadah tenang, mendingan kita ibadahnya ganti-gantilah. Minggu ini syariatmu yang saya jalankan, minggu depan maka langkah-langkah agama kami yang kamu jalankan. Jadi intinya hari ini Islam yang dijalankan, besoknya ajaran-ajaran Quraisy yang dijalankan. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini untuk melakukan penegasan yang sangat luar biasa kepada orang-orang kafir bahwa
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, bahwa agama itu tidak bisa dicampur adukan, syariat itu tidak bisa dicampur adukan. Untukmu wahai orang-orang kafir agamamu, dan untukku yang mengaku muslim agamaku. Jadi tidak bisa sekarang dicampur aduk. Hari ini sholat, besok ke pura, hari ini sholat, besok ke wihara, hari ini sholat, besok ke gereja, atau sholatnya tempatnya di gereja, mereka melakukan ibadah di masjid. Tidak bisa. Ini ibadah yang betul-betul, ibadah itu adalah betul-betul yang membedakan antara mana umat Islam dan mana umat kafir. Begitu. Dengan surat ini jelas ya, Allah memberikan penegasan dan kita harus paham. Kita harus paham. Di sini yang harus kita pahami adalah bentuk toleransinya. Nah, jadi apa sih toleransinya? Jadi jangan salah kaprah. Bentuk toleransi bukan dalam hal ibadah, bukan dalam hal ajaran agama, tapi dalam hal kemanusiaan. Jangankan sesama, jangankan dengan orang lain ya, dengan orang tua saja, kalau mereka berlainan agama, maka dalam hal tuntunan agama itu beda. Tapi dalam hal ikhwal kemanusiaan, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, itu Rasulullah mengisyaratkan wajib untuk menghormati orang tua walaupun berbeda agama. Misalkan dulu kan jelas ya, mereka masih Quraisy, masih kafir orang tuanya, kemudian anaknya sudah masuk Islam. Kalau sekarang kita sudah banyak lihat di TV-TV ya, sudah banyak. Kalau di lingkungan kita mungkin ya masih semua muslim, hampir 100% muslim, kurang menemukan ayahnya Hindu, ayahnya Kristen, anaknya Islam, tidak ya. Tapi di luar kita itu di TV atau di media-media kita sudah melihat banyak sekarang orang tua Islam, orang tua Kristen anaknya masuk Islam. Tetapi walaupun begitu, hubungan keseharian, hubungan sosial kita sama orang tua itu harus sama baiknya, nggak boleh dibeda-bedakan. Karena mereka adalah tetap orang tua kita yang melahirkan kita. Bahkan kita berkewajiban untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, sehingga ya kita bisa bersama di surga nanti. Jadi anak-anak yang Bapak cintai, yang menjadi fokus perhatian kita adalah kita harus bisa berusaha toleransi, saling menghormati itu dalam hal ihwal sosial, bukan hal ibadah. Bukan berarti kita hari Minggu boleh kita mengikuti ritual mereka di gereja, hari Sabtu di Yahudi ya, hari Sabtu Yahudi, tidak, jangan. Tetapi dalam hal keseharian yang menyangkut hubungan sosial, maka kita wajib saling membantu. Ada mereka yang kekurangan kita bantu, ada mereka yang sakit kita tengok, ada yang mereka membutuhkan kita saling membantu. Dan jangan saling mencaci, menghina, saling mengolok-olok, itu tidak. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Walaupun seorang Yahudi setiap pagi dia mencaci kepada Rasulullah dengan mengatakan bahwa Muhammad itu gila, tapi dengan sabar, walaupun si Yahudi itu buta, Rasulullah menyuapi sampai akhirnya meninggal. Si buta itu baru tahu bahwa yang menyuapinya adalah seorang Muhammad Rasulullah. Dengan itu dia langsung masuk Islam. Artinya Rasulullah tidak melakukan perlawanan yang luar biasa. Tidak. Justru dengan akhlak yang baik, Rasulullah mampu mengislamkan seseorang dengan perilaku yang ditunjukkan.
Jadi harus dipahami bahwa surat Al-Kafirun ini adalah surat yang betul-betul menjadi benteng pemisah bagaimana sikap seorang muslim dalam hal ibadah itu tidak bisa dicampur adukan. Namun dalam hal sosial, dalam hal kemanusiaan, maka tidak ada sedikit pun yang membedakan kita dengan mereka non-muslim atau orang-orang kafir. Mereka pun perlu bantuan, perlu kasih sayang, perlu penghormatan, perlu pujian, ya, perlu penghargaan. Nah, itu kita lakukan ya. Kita samakan seperti sesama kita muslim. Gak ada perbedaan. Kecuali dalam hal ibadah dan pelaksanaan hukum-hukum di dalamnya. Gitu ya. Silahkan kalian baca, pelajari lagi bukunya, kemudian berusaha untuk dapat memahaminya dan mampu bersikap dalam kesehariannya dengan sikap-sikap yang toleran sesama orang-orang non-muslim. Kita bisa hidup saling berdampingan walaupun ibadah mereka berbeda dengan kita, namun dari sisi kemanusiaan kita sama. Kalaulah di luar sana seperti sekarang yang terjadi di Palestina, orang-orang di Islam itu dihajar habis-habisan oleh Yahudi, karena itu bukan Islam yang menyerang, itu Yahudi yang menyerang. Dalam rumus kamus Islam dalam Al-Quran tidak ada pernah orang Islam menyerang, kecuali orang Islam ini diserang dan membela diri kemudian balik menyerang. Itu kewajiban kita ya sebagai muslim, bertahan hidup untuk menjalankan syariat, untuk menegakkan atau iqamatuddin, untuk menegakkan agama. Tidak boleh menyerah ya, tidak boleh menyerah. Kalau menyerah itu namanya konyol ya. Masih ada lagi yang harus kita pahami. Ya. Jadi yang paling pokok yang harus kalian ingat bahwa yang pertama dalam surat Al-Kafirun itu mengisyaratkan bahwa dulu mereka itu sudah putus harapan. Berbagai cara dilakukan untuk mengajak damai kepada Rasul, untuk mengajak Rasul supaya satu irama dengan mereka dalam hal ibadah, karena pokok ibadah itu berpengaruh kepada setiap lini kehidupan. Dengan begitu mereka melakukan negosiasi agar bisa saling tukar ibadah, agar damai. Namun Rasul memberi penjelasan tidak. Allah memberikan surat Al-Kafirun ini untuk menegaskan kepada kita bahwa tidak ada sedikit pun campur aduk antara keyakinan. Tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Sedangkan orang-orang kafir dipersilahkan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan. Kita tidak akan mengganggu bagaimana cara mereka beribadah. Tapi mereka pun jangan mengganggu bagaimana cara kita beribadah. Juga kita tidak boleh mau bergabung bersama mereka ketika waktu ibadah. Itu sangat dilarang. Bahkan kita datang ke perayaan mereka pun dilarang. Karena itu sama dengan kita beribadah. Yaitu jangan gitu yang harus kita hati-hati ya. Sebagai umat muslim kita harus hati-hati betul bahwa di situ adalah yang membedakan akidah kita muslim dengan mereka itu dalam hal ibadah. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa paham bahwa ibadah sebagai muslim kita harus selalu ditingkatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa jika kamu benar-benar orang muslim.
Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah menjalankan perintah, melaksanakan ibadah, berbagai ritual kita laksanakan, dan menjauhi berbagai larangannya. Jangan pernah larangan tersebut kita jalani ya. Untuk itu mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Apalagi dalam hal kondisi saat ini yang mana negara kita lagi digonjang-ganjing dengan berbagai situasi, utamanya COVID-19. Mari kita bersabar, mari kita berikhtiar, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga olahraga, ya kesehatan fisik, dan juga jangan lupa beribadah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon ikhtiar kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, dengan jangan lupa berikhtiar dengan makan yang baik, olahraga yang cukup, sehingga kita tetap sehat dan beraktivitas normal seperti biasanya. Itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Silakan belajar di rumah bersama orang tua, catat, dibaca, dihafalkan, nanti videokan, kirim ke Bapak. Ingat, surat Al-Kafirun dengan artinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.